Oke, buat Anda yang punya mimpi jadi abdi negara, kesempatan di tahun 2026 ini terbuka lebar banget. Nah, ada satu jalur yang super penting buat kita bahas, yaitu formasi khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas. Ini beneran peluang emas loh. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bongkar tuntas gimana caranya biar kesempatan ini gak sia-sia. 2%. Angka ini kelihatannya kecil ya, tapi jangan salah, ini adalah kunci utamanya. Jadi, menurut aturan, pemerintah itu mewajibkan setiap instansi pusat buat nyisihin minimal 2% dari total formasi CPNS khusus untuk pelamar disabilitas. Ini bukan cuma saran loh, tapi kewajiban hukum. Artinya apa? Pintunya udah dibukain lebar-lebar buat talenta-talenta terbaik bangsa. Betul sekali. Ini bukan sekedar basa-basi atau formalitas. Ini tuh ibaratnya karpet merah yang sengaja digelar sama pemerintah. Tujuannya apa? Ya untuk memastikan semua orang tanpa terkecuali punya kesempatan yang sama. Ini bukti nyata komitmen pemerintah yang mau bilang kalau kontribusi Anda itu beneran ditunggu dan dibutuhkan banget sama negara. Nah, ini dia pertanyaan paling penting. Sayang banget kan kalau punya kemampuan hebat tapi malah gugur bahkan sebelum perang dimulai? Faktanya, banyak banget loh pelamar yang super kompeten justru gagalnya di tahap paling awal, yaitu seleksi administrasi. Nah makanya, kita bakal fokus banget ngebahas strategi jitu biar Anda bisa lolos dari gerbang pertama ini dengan lancar jaya. Oke, kita mulai dari bagian yang paling bikin semangat ya. Apa aja sih keuntungannya? Kenapa jalur khusus ini benar-benar jadi kesempatan besar? Ada beberapa poin strategis yang wajib banget Anda tahu. Coba deh lihat perbandingannya, jelas banget bedanya. Kalau Anda daftar di jalur umum, saingannya itu jutaan orang se-Indonesia. Wah, ketat banget kan? Tapi kalau di formasi disabilitas, persaingannya jadi jauh lebih fair. Kenapa? Karena Anda cuma bersaing dengan sesama pelamar disabilitas. Lapangannya jadi lebih setara. Plus, ada satu lagi yang penting banget nih. Passing grade atau nilai ambang batas untuk tes SKD-nya itu biasanya disesuaikan. Jadi, peluang Anda buat lolos jelas lebih besar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial dari semua persiapan. Ada dua dokumen yang bisa dibilang jadi penentu nasib pendaftaran Anda. Serius deh, kesalahan sekecil apapun di sini akibatnya bisa fatal. Bisa langsung bikin Anda nggak lolos administrasi. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Kunci pertama adalah surat keterangan dokter. Tapi, jangan dianggap sepele ya. Ini bukan surat sakit biasa. Panitia itu bakal ngecek detailnya satu persatu. Suratnya itu wajib dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Dan yang paling penting isinya harus jelas banget. Harus ada jenis disabilitasnya apa, derajatnya gimana, dan ini nih yang krusial. Deskripsi kemampuan fungsional Anda sehari-hari. Kenapa? Karena deskripsi inilah yang nanti bakal dicocokin sama panitia sesuai nggak dengan pekerjaan yang Anda lamar. Ini dasar penilaian mereka. Nah, kunci yang kedua, ini panggung Anda buat unjuk gigi. Video aktivitas. Durasinya cukup 2-5 menit aja. Di video ini, Anda bisa nunjukin langsung kemandirian Anda, aktivitas sehari-hari, dan yang paling wajib, harus ada simulasi tugas yang nyambung sama kerjaan yang dilamar. Misalnya, kalau melamar jadi admin, ya tunjukin pas lagi pakai komputer. Terus, ini yang sering banget salah. Videonya diupload ke YouTube atau Google Drive, dan linknya harus disetel publik ya, biar panitia bisa buka. Jangan di private. Dengerin deh kutipan dari Mas Boy ini, seorang ASN dari Pengadilan Tinggi Agama Padang. Beliau bilang, tahap administrasi itu sering jadi lubang jarum. Ini benar banget. Ini adalah saringan paling ketat di awal. Makanya, kalau Anda bisa lolos dari lubang jarum ini dengan nyiapin 2 dokumen tadi secara sempurna, wah, peluang Anda buat lanjut ke tahap berikutnya langsung meroket. Oke, anggaplah 2 dokumen sakti tadi udah di tangan ya. Sekarang kita lanjut ke teknisnya. Gimana sih cara daftarnya di portal resmi SSC ASN? Yuk kita bedah langkah-langkahnya satu persatu biar nggak ada yang kelewat. Gampang kok, semuanya online di portal sscasn.bkn.go.id. Pertama, Anda bikin akun dulu pakai NIK dan nomor KK. Habis itu login dan isi biodata selengkap-lengkapnya. Nah, langkah ketiga ini yang paling krusial. Pas milih formasi, jangan lupa wajib banget pilih kategori disabilitas. Kalau salah di sini bisa berabe. Setelah itu tinggal unggah dokumen, masukin link video Anda, cek ulang semuanya di halaman resume, dan kalau udah yakin, baru deh klik finalisasi. Oh ya, satu tips penting, mendingan daftarnya pakai komputer atau laptop ya, jangan pakai HP, biar lebih aman dan stabil. Nah, kita lanjut ke strategi berikutnya yang nggak kalah penting. Jadi, lolos administrasi itu bukan cuma soal dokumen lengkap loh, tapi juga soal pinter-pinter milih posisi yang tepat. Ini adalah langkah cerdas buat menghindari jebakan yang bisa bikin Anda didiskualifikasi.
Pertanyaan ini harus banget Anda tanyakan ke diri sendiri sebelum milih formasi. Kenapa? Karena kalau Anda milih posisi yang dinilai nggak sesuai sama kondisi fisik, Anda bisa langsung dianggap nggak memenuhi syarat. Ini bukan berarti Anda dianggap nggak mampu ya, tapi lebih ke pertimbangan resiko dan keselamatan kerja dari sisi panitia. Coba kita lihat tabel ini biar lebih jelas. Kuncinya gini, pilih jabatan yang lebih banyak kerja di belakang meja yang sifatnya administratif atau fungsional. Contohnya apa? Operator komputer, arsiparis, analis kebijakan. Ini pilihan-pilihan yang aman dan sangat direkomendasikan. Sebaliknya, coba deh hindari dulu posisi-posisi yang butuh mobilitas fisik tinggi atau punya risiko besar, misalnya pemadam kebakaran atau penjaga tahanan. Sekali lagi ya, ini bukan soal meremehkan kemampuan, tapi soal main cerdas dan strategis. Kalau Anda sudah sampai di tahap ini, selamat. Artinya, Anda sudah berhasil melewati saringan administrasi yang ketat itu. Sekarang, saatnya siap-siap buat pertempuran utamanya, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD yang pakai sistem komputer. Jadi nanti total ada 110 soal yang dibagi jadi 3 materi tes. Ada tes wawasan kebangsaan atau TWK, lalu tes intelijensi umum atau TIU, dan yang porsinya paling banyak ada tes karakteristik pribadi atau TKP. Masing-masing ini punya tujuan yang beda-beda. Gampangnya gini, TWK itu buat ngukur pemahaman Anda soal Pancasila, UUD 1945, dan rasa cinta tanah air. Kalau TIU ini lebih ke tes logika, nalar, verbal, dan kemampuan berhitung Anda. Nah yang terakhir, TKP. Ini buat ngiat karakter Anda, cocok nggak jadi pelayan publik, gimana profesionalisme Anda, dan sebagainya. Dan jangan lupa, keuntungan utamanya, passing grade-nya disesuaikan biar lebih adil. Nah, satu hal lagi yang penting banget dan bikin tenang. Panitia seleksi itu berkomitmen penuh buat menyediakan akomodasi yang Anda butuhkan. Contohnya, buat teman-teman tunanetra, nanti akan disiapkan fasilitas kayak pendamping atau software pembaca layar. Tujuannya cuma satu, supaya semua peserta bisa ngerjain tes dengan maksimal tanpa ada halangan teknis sama sekali. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget kan? Kesempatannya itu nyata, ada di depan mata, dan pemerintah sudah membukakan jalannya lebar-lebar. Kuncinya cuma 3, siapkan dokumen dengan super cermat, pilih formasi dengan strategis, dan persiapkan diri buat tes dengan matang. Kalau 3 hal ini dilakukan, peluang Anda besar banget. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah saya bisa? Tapi, apakah saya siap untuk mengambil kesempatan ini dan berkontribusi untuk bangsa?